Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Deso. Wong Deso yang punya suara, Wong Deso yang ingin berpendapat, ya, walaupun mungkin suaranya itu atau suaranya itu sumbang, suaranya itu pedang pecetot, ya enggak apa-apa lur ya. Yang penting intisarinya itu bisa ditangkap, bisa diterima. Sedulur, beberapa hari yang lalu ya, ini apa ya, ramai di media sosial, terutama di televisi ya. Saya mengikuti perkembangan politik di Indonesia tentang adanya satu meja. Jadi Pak Presiden kita yang kita hormati ya, Pak Jokowi, mengundang para calon presiden ya, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Mereka diundang makan malam ya. Jadi kumpul satu meja, mereka ngobrol ramah tamah, mungkin ya sedikit Pak Jokowi memberikan pandangan, mungkin nanti kedepannya begini. Saya melihat itu, saya sebagai wong deso, sebagai rakyat cilik, wong cilik itu senang gitu ya. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang sangat positif. Yang tadinya terlihat mulai panas ya dengan langkah Pak Jokowi ini, sehingga terlihat keadaan menjadi adem, kan begitu. Harusnya ya kita tuh bersyukur, kita bangga gitu loh, memiliki presiden yang mempunyai karakter seperti ini gitu loh. Setiap ada sesuatu yang panas dikumpulkan, ngobrol bareng, minta solusi bagaimana, saling memberikan pendapat, saling memberikan solusi. Ini kan baik ya. Tetapi kenapa ditafsirkan berbeda? Ya memang ini tidak apa-apa ya, karena memang demokrasi itu kan boleh berbeda pendapat, boleh bahkan bahasa Jawanya itu ngelek-ngelek pun nggak apa-apa gitu loh. Inilah menurut saya tidak kesempurnaan demokrasi gitu loh. Jadi ada yang berpendapat ini hanya gimmick, ini hanya permainan Pak Jokowi. Bahkan sampai ada yang detil ya, sampai duduknya itu pun dibahas. Pak Jokowi duduk sebelah sini, Bang Anies duduk di depan, Pak Ganjar di kanan, Pak Prabowo di kiri. Jadi mereka menafsirkan bahwa Pak Jokowi dengan Bang Anies itu berhadapan-hadapan, posisi politiknya itu berhadapan-hadapan. Sementara yang dua kanan kiri ini bisa pro bisa enggak, itu artinya ya mereka ini yang pro. Ada lagi yang mengatakan tentang batik, baju yang dipakai Bang Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar itu adalah batik yang bermotifkan parang. Batik ya bermotif parang itu kalau zaman dahulu itu yang memakai hanya kalangan ningrat, kalangan raja, pangeran, itulah nggak boleh dipakai rakyat jelata, nggak boleh. Sementara calon presiden 3 ini memakai itu. Sementara Pak Jokowi memakai batik yang biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa corak batik Pak Jokowi itu adalah corak batik merak namanya. Merak itu dalam arti ada merakyat. Wah ini namanya pengamat ya. Ya nggak tahu juga gitu loh. Apakah ini disetting atau secara kebetulan? Ya saya rasa ya nggak mungkin lah
begitu mengundang Bang Anies ya, Bang Anies kan bisa dikatakan lawan politik ya, terus Pak Jokowi ngomong nanti kamu datang bawa apa namanya batik begini-begini, ya kan nggak mungkin. Undangan jelas undangan makan bareng, kan undangannya itu. Jadi mereka tuh yang tidak suka itu kok selalu menggoreng, selalu apa ya, mencari celah-celah yang sebenarnya itu nggak sewajarnya dibahas, itu dibahas. Menurut saya kan gimana ini, kok bukannya orang-orang yang pintar-pintar yang di atas-atas itu bikin rakyat itu biar adem, suasana adem di bawah gitu lah, malah bikin panas gitu loh. Ya alhamdulillahnya masyarakat di bawah itu nggak terprovokasi. Kalau ada pengamat yang mengatakan bahwa rakyat kita sekarang sudah begini, mereka tuh hanya teori, tidak datang langsung ke rakyat. Kalau saya ya namanya wong desa ya kumpul sama rakyat biasa, kumpul sama pedagang, sama petani, kumpul sama nelayan, saya kumpul. Mereka tuh nggak pengaruh sama politik. Ya paling cuma ngobrol-ngobrol, ngomong kosong aja gitu. Kamu nanti gimana? Apa Prabowo, apa Ganjar, apa Bang Anies gitu. Ya seputar nanti nyoblos yang mana, siapa. Seputar itu saja. Tidak sampai detail memperhatikan batiknya orang lagi makan, enggak. Ya, mereka tuh apa ya? Kalau rakyat cilik, wong cilik seperti saya ini ya, wong desa seperti saya ini ya nggak ngaruh gitu loh. Mau pakai batik apa, mau makan apa, mau gimana, nggak ngaruh. Tapi mereka yang orang-orang di atas tuh setiap kali di televisi itu selalu mengatakan bahwa rakyat sekarang tuh sudah pandai begini, nanti akan ada gerakan begini. Yang ada gerakan demo, yang ada gerakan menolak tentang MK kemarin itu bukan rakyat jelata taksir, bukan. Itu orang-orang, sekelompok orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dari awal sampai sekarang itu loh. Saya bisa ngomong begitu karena waktu belum lama ya ada demo di Monas itu saya di sana. Mereka tetap itu membahas masalah ijazah palsu. Kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang ijazah palsu. Nah ini kan ketahuan rombongan orang-orang itu. Jadi riuhnya ya? Konfliknya di atas ya, yang kita tonton di TV, itu sebenarnya yang bergejolak ya orang-orang itu. Orang-orang yang bahas masalah ijazah palsu, yang mengatakan Pak Jokowi itu turunan PKI, turunan Cina. Orang itu aja dari dulu gitu loh. Sementara masyarakat ini ya nggak ngurusi itulah. Bahkan kalau dikatakan masyarakat kita sekarang udah pada cerdas, udah bisa milih, nggak juga. Yang cerdas banyak, yang tambah cerdas banyak, tapi yang nggak cerdas juga banyak, jangan salah. Bahkan yang saya lihat sendiri itu kesepakatan dari masyarakatnya, sepakat dalam arti saya dengar dari omongan yang saya dengar sendiri langsung, itu mereka mengatakan kalau ada yang ngasih duit kita terima, tapi belum tentu kita coba dia gitu. Jadi kalau ada serangan fajar, ada yang ngasih duit ya kita tampani bahasa Jawanya kan, duit kok. Mereka kasih sembako kita terima, tapi soal nyoblos rahasia kok, ditutup, mana tahu dia. Nah, jadi dari sini saya bisa menilai bahwa masyarakat pun tuh banyak yang tidak peduli gitu. Siapa nanti jagoannya diurut-urut, ini turunan ini harus saya pilih. Enggak. Ya cuma terserah di hatinya, oh saya pengen itulah. Kemantapan di hati mereka gitu. Enggak, wah saya nggak pilih itulah gara-gara enggak jujur, MK curang, enggak ngurus begitu. Yang penting dia ngeliat udah tidak cocok siapa, ya udah gitu loh. Sederhana gitu masyarakat itu. Terus kemudian semalam malah ya, malam ini ada anggota DPR dari PDI Perjuangan itu mengusulkan untuk hak angket tentang MK yang dulu meloloskan
satu keputusan yang menyebabkan Mas Gibran lolos. Dia mengusulkan akan menggunakan hak angket. Kemudian para pengamat ahli undang-undang ya, pakar hukum lah, itu mengatakan bahwa kalau DPR itu kan legislatif ya, kemudian memakai hak angket itu untuk menyerang MK istilahnya ya, atau katakanlah mau, bahasa kampungnya itu mau nyecer MK misalkan, dari itu nanti bisa mengangkat kesalahan MK itu apa, itu nggak bisa, karena MK itu yudikatif, bukan eksekutif. Yang bisa mendapatkan hak angket itu adalah ketika presiden ada kesalahan fatal, misalkan presiden terkena narkoba, misalkan tertangkap lagi narkoba, itu bisa angket digunakan untuk pemakzulan. Setelah semua setuju dimakzulkan, kemudian dilengsarkan, seperti kejadian Pak Gus Dur. Dulu Pak Gus Dur itu karena dia mengeluarkan dekret membubarkan MPR dan DPR, kemudian dari pihak sana tidak menerima, kekuatan ada di pihak sana, kemudian bisa melakukan kemakzulan ya, dimakzulkan bisa. Nah, ini ada juga pengamat yang mengatakan rencana angket ini setelah nanti diterima, nanti akan meningkat kemakzulan atau mau melengsarkan Jokowi. Ini jalan ini bisa gitu loh. Tapi harus Pak Jokowi ada kesalahan dulu. Nah, mau melengsarkan Pak Jokowi salah apa? Coba. Seandainya Mas Gibran bisa lolos ya gara-gara keputusan MK, ya walaupun memang ya di dalam MK itu ada pamannya Mas Gibran, tetapi itu kan urusan MK, nggak ada urusan sama Pak Jokowi. Berkali-kali Pak Jokowi mengatakan anak itu sudah punya kakak sendiri, punya keluarga sendiri, berhak memutuskan keputusannya sendiri. Orang tua hanya bisa mendoakan. Ini langsung loh Pak Jokowi yang ngomong, kok pengamat ngomongnya lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu yang meminta 3 periode. Sekarang dinaikkan isu begitu. Para pengamat pun mengatakan, mengiyakan. Tapi Pak Jokowi sendiri mengatakan itu tidak mungkin. Masalahnya undang-undang itu hanya 2 tahun. Pak Jokowi itu tidak mau. Saya dengar langsung dari Pak Jokowi. Nah, terus kita mau percaya yang mana? Orangnya saja ngomong langsung seperti itu. Yang menginginkan adalah masyarakat, para kepala desa, para orang Indonesia bagian timur itu menginginkan 3 periode. Itu keinginan ya boleh dong. Orang pengen kok. Rakyat pengen itu boleh. Tapi Pak Jokowi kan memberi penjelasan. Undang-undang hanya membolehkan 2 periode. Ini Pak Jokowi langsung yang ngomong. Kemudian kok ada orang entah itu dari mana mengatakan bahwa Pak Jokowi ini diam-diam menemui Ibu Mega dan minta 3 periode katanya. Ya, kalau kita berpikir secara, jangan pakai emosi ya, jangan pakai ada kepentingan, jangan pakai ada dukung A si B. Pasti orang yang ngomong itu bohong. Bohong itu orang ngomong seperti itu. Memang Pak Jokowi pernah ngomong 3 periode itu bisa dilakukan ketika mau pemilu seperti ini, negara dalam keadaan ada permasalahan besar, perang misalkan, atau konflik kayak 98 dulu itu ya. Itu baru ya pemilu ditunda
pemerintahan tetap dilangsungkan pemerintahan yang sekarang. Sekarang Pak Jokowi. Ketika ada kerusuhan, ada perang, baru itu ditunda pemilu, ya tetap yang memimpin masih pemimpin ini. Nah, kalau misalkan ditundanya itu 5 tahun, berarti kan bisa 3 periode. Maksud Pak Jokowi itu seperti itu. Ya lur, jangan salah paham. Ini saya saat ini bukan membela Pak Jokowi, membela presiden saya, ya. Nah, ini yang sering orang salah paham. Kita harus bisa membedakan antara Pak Jokowi dan presiden. Ketika Pak Jokowi ngomong begitu, posisi Pak Jokowi itu memposisikan diri sebagai presiden. Ini presiden saya. Sebelum dia lengser, saya bela. Selama dia tidak membuat satu kesalahan, ya, yang melanggar hukum. Saya sebagai rakyat berhak membela presiden saya kok. Kok ada yang mengatakan dia memohon-mohon sama Ibu Mega minta 3 periode. Nah, ini informasi dari mana? Ini ngaco, ya. Prosedur kita jangan terprovokasi. Geleng-geleng Pak Jokowi itu mengatakan seperti itu. Pak Jokowi yang menolak. Itu sudah jelas, saya dengar sendiri di televisi, di HP, ya. Pak Jokowi yang menolak. Kok dikatakan Pak Jokowi memohon-mohon ingin 3 periode dan saat itu dendam dia sehingga anaknya dipasang. Ini ya kelompok-kelompok orang yang suka demo itu. Ya orang-orang itu aja, muter-muter ya orang-orang itu aja sebenarnya. Yang lain-lain emang nggak tenang kok sebenarnya. Mungkin ada yang terprovokasi, masyarakat yang tadinya tenang, diogrok-ogrok dengan ini, akhirnya masyarakat ikut, ada semacam itu. Tapi kan bagaimana ini? Dan berita di televisi itu bisa ditonton di rumah kita masing-masing gitu loh. Saya takutnya ya masyarakat tuh terprovokasi, jadi ribut kan, karena mau ada pemakzulan, mau ada pelengseran, isunya kan begitu. Ya kalau zaman Gus Dur ya mungkin bisa, karena apa? Zaman dulu itu kan beda dengan zaman sekarang. Sekarang kita bayangkan saja, seandainya benar angket ini, ya, yang digaungkan oleh anggota PDI ini sukses, kemudian melangkah ke tahapan berikutnya pemakzulan Pak Jokowi, apakah Gerindra diam? Apakah Golkar diam? Apakah PAN diam? Apakah PBB diam? Partai Gelora diam? Bahkan Partai Anak Muda PSI diam? Ya nggak mungkin tuh. Partai Demokrat besar. Sementara apa mungkin gitu loh. Di DPR saja suara sudah besaran kelompoknya Pak Prabowo dibandingkan yang lain. Oke lah, seandainya kelompok PDI dan kelompok Pak Anies misalkan bergabung jadi satu DPR, suara dia lebih banyak, misalkan terjadi benar pemakzulan, misalkan pelengseran Pak Jokowi, ya ini amit-amitnya ya, jangan sampai cabang bayi ya, akan terjadi perang saudara, akan terjadi kericuhan, akan terjadi chaos seperti 98, akan terjadi. Karena apa? Kelompok yang tidak suka dengan yang suka itu sudah sama-sama kuat. Belum ada demo nanti di luar antara pro dan tidak, di dalam DPR ribut, di luar ribut, chaos. Yang diuntungkan siapa? Menurut undang-undang, ketika negara mau menyelenggarakan pemilu semacam ini ya, sekarang ini, kemudian chaos atau terjadi perang, maka pemerintah yang sah inilah yang meneruskan, diperpanjang sampai keadaan membaik. Dan di situ tidak dijelaskan berapa bulannya, berapa tahunnya, berapa harinya, tidak.
Ya kalau pemerintah terus mengatakan diundur 5 tahun lagi, nyonyor semua. Mau menurunkan Pak Jokowi itu akhirnya apa Pak Jokowi jadi lagi 5 tahun loh. Apa enggak keliru itu? Ya makanya ya saya ya walaupun wong desa suaranya tidak dengar ya mengajaklah ya kepada para elit-elit politik yang di atas, apalagi pengamat-pengamat itu, Mas siapa itu yang saya nonton kemarin itu, Mas siapa itu, mengatakan bahwa pemakzulan hari ini misalnya diadakan pemakzulan itu tinggal mencari 2% kalau tidak salah, itu sudah bisa pemakzulan. Dia mengatakan hari ini di survei bahwa masyarakat itu ada yang nanya bagaimana, apakah apa-apa sekarang mahal, mereka setuju, hampir 90% setuju. Nah ini bagaimana menurut saya? Ya kalau anda tanya ke masyarakat bagaimana harga kok mahal begini, mahal benar apa enggak semuanya, ya pasti bilang mahal. Ini nggak ada kaitannya dengan cinta pandanya sama Pak Jokowi, nggak ada pengamat ya. Nah, pertanyaan Anda itu beda. Yang suka dengan Pak Jokowi itu hampir 80%. Anda kok nanyanya tentang harga mahal ini bagaimana? Memang kalau dikaitkan semua itu berkaitan, bisa kalau dikait-kaitkan, tapi ini kan nggak masuk akal penelitian dia itu. Ya, kalau Anda ke pasar-pasar nanya bagaimana harga, wah mahal harga begini-begini, ya semua orang ngomong begitu. Jarang sekali ada ditanya wartawan, apalagi tahu dimasukkan TV terus ditanya bagaimana harga, wah alhamdulillah apa-apa murah sekarang, nggak pernah dengar saya. Pasti cabai mahal, apa mahal. Karena apa? Ketika murah nggak ada yang tanya. Mereka bertanya itu posisi pas mahal baru tanya, pas harga mahal ditanya. Ya, semuanya mengatakan ya benar mahal. Minta kepada pemerintah agar bisa menurunkan gini. Nah itu bukan berarti tidak puas dengan kinerja pemerintah, tidak. Itu bentuk kritikan gitu loh. Bukan tidak puas sebuah jabatan. Pengamat juga ada ngaco gitu loh. Membuat opini agar menggiring orang seolah-olah itu ya jangan begitulah. Anda itu orang pintar ya, tidak seperti kami ini orang desa yang begini itu, yang nggak berpendidikan. Anda itu orang berpendidikan tinggi, harusnya ya apa ya, buat suasana ini damai, buat suasana ini adem, walaupun di atas tuh ribut misalkan, buatlah dikemas agar terlihat adem walaupun di dalam panas, kan begitu. Contoh Pak Jokowi ketika politik memanas diundang semuanya calon presiden, satu meja ngobrol, enak damai ya dilihatnya. Wah kok di bawah tuh ya, ini bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah, bukan, wajib dikritik pemerintah itu karena memang salah gitu loh. Dan gak ada salahnya mau dilengserkan katanya. Salah apa? Mau tinggal nunggu berapa bulan lagi cukup udah nggak tahan. Aneh itu loh. Jadi saya menghimbau ya kepada teman-teman saya, saudara saya yang khususnya wong desa, mohon tidak usah terpengaruh ya dengan para pengamat, para politik yang hobinya itu berantem ya. Kita jangan nyontoh mereka ya. Udahlah kita seperti biasa aja, yang berdagang ya dagang, yang petani ya ke kebun, ke sawah, itu aja udah. Waktunya coblosan ya berangkat nyoblos gitu. Jangan sampai nggak nyoblos juga, itu nggak baik, bukan warga negara yang baik ya. Coblos sesuai keinginan hati. Ada yang ngasih sembako, ya ambil aja sembako, oh dikasih kok nggak mau. Ada yang ngasih duit, kan ambil duitnya. Soal milih urusan hati. Syukur-syukur yang ngasih itu memang cocok dengan pilihan kita, ya nggak apa-apa gitu loh. Seorang dikasih rezeki orang, enggak pak, saya nggak mau, alah ya enggak, itu ya lebay menurut saya. Nggak usah mikir haram-haraman, nggak usah, mau dikasih kok. Sudah kita minta-minta baru jangan. Ada unduk-unduk
bawa sembako Pak, ini ya dari calon itu ya, nanti minta tolong, nanti dipilih, dipilih aja, insya Allah gitu aja. Nanti ada yang ngasih lagi ya, ambil aja lah. Kok gimana, nggak usah banyak-banyak pikiran, nggak usah banyak pertimbangan, kita nggak minta kok ya. Jadi sedulur, sekali lagi bahwa ya kalau perlu nggak usah nonton berita lah ya, kalau takut kena terpengaruh ya ada pendapat orang itu, ya udahlah nonton TV ya, nonton film, bola, hiburan apa gitu, dangdutan itu aja udah lah ya. Nanti tidur malam, pagi ke sawah, ke kebun, kalau nelayan ya melaut, di situ aja udahlah, nggak usah ikut pusing kita ya. Oke para sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini atau hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah kiranya menonton konten-konten dari saya. Sebagaimana biasa, sebagai salam penutup, sampaikan berita, jangan pakai hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.